Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke. Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat. Ini kita yang hadir ada di sini ada 14. Itu termasuk saya, termasuk host, termasuk Pak Jam'an, termasuk Pak Yusri. Bisa lah di total berapa? 30. Oke. Sebelum saya masuk materi, saya mau ingatkan untuk tugas-tugas kalian silakan dikumpul, dikerjakan. Untuk tugas minggu lalu, itu kalian tugasnya berkarya 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Dalam psikologi, saya udah kasih videonya. Jadi silakan kalian cek psikologinya. Ada yang udah cek? Yang saya lihat tadi, yang sudah mengirimkan hasil tugasnya untuk materi yang ke minggu lalu ketika kita live teaching itu atas nama Rizky dari kelas Averus. Yang lainnya saya belum tahu apakah udah ada kirim atau belum. Hasil gambar 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Rizky Ramadhani dari kelas Averus yang sudah mengumpul. Nah, untuk minggu depan kita UH. Jadi saya harap UH yang kemarin itu segera dikerjakan. Karena saya kasih waktu kalian mengerjakannya itu 3 kali loh. 3 kali. Jadi kalian nggak punya alasan untuk karena jaringan yang lama. Karena saya buatnya 3 kali. Yang tiba-tiba keluar kan masih bisa dicoba lagi. Jadi silakan dicoba. Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi? Enggak, Mem. Nggak ada ya? Pas ya? Pas ya? Nah, saya lanjut ya, Nak. Lanjut, Mem. Oke. Nampak slide-nya? Nampak, Mem. Ini Mustaqim yang jawab ya? Ridho, Mem. Oh, yaudah. Oke. Ridho, Mem. Siapa? Siapa sih, Nak? Ridho, Mem. Oh, Ridho. Oke. Ini kita belajar seni budaya kelas 11. Materinya apa, Bu? Materinya yaitu, bentar ya. Materinya itu adalah jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dalam karya seni rupa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu yang pertama, memahami tema, fungsi, dan nilai estetis seni rupa. Lalu yang kedua, menjelaskan contoh seni rupa berdasarkan jenisnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis seni rupa. Yuk, ada yang bisa ngasih bisa ngasih saya apa yang udah dia tahu tentang jenis seni rupa. Ada, Nak? Nah, jadi jenis seni rupa berdasarkan jenisnya. Yuk, seni rupa berdasarkan jenisnya ada apa aja? Yuk, siapa yang bisa ingat yang kemarin-kemarin? Seni rupa murni dan terapan, Mem. Iya, benar. Jadi, seni rupa murni. Seni rupa murni merupakan seni yang dikembangkan untuk dinikmati keindahannya aja. Nah, contohnya apa? Contohnya ada lukisan. Lalu ada apa lagi? Ada patung. Lalu ada apa lagi? Ada grafis. Nah, jadi inilah seni murni. Tadi apa lagi berdasarkan jenisnya? Berdasarkan jenisnya ada namanya seni rupa terapan. Apa seni rupa terapan? Yuk, siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama dan kelas. Saya, Mem. Nama dan kelas.
Anissa Pratiwi, Mem. Kelas 11 Aventuar. Anissa Pratiwi Avenjoar. Seni rupa terapan adalah seni rupa yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yang bisa digunakan dan yang sebagai nilai estetik. Iya, jadi seni rupa terapan itu yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan pertimbangan utama untuk memenuhi fungsi praktisnya, dalam artian nilai guna. Dia memiliki nilai gunanya sebagai benda pakai. Yang menjadi sorotan bukan nilai keindahannya, namun tetap mempertimbangkan keindahannya. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya ini ada seni kriya. Ya. Lalu ada seni desain tekstil. Nah, biasanya ada di baju-baju batik. Paham sampai sini, Nak? Untuk seni rupa berdasarkan jenisnya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, berikutnya seni rupa berdasarkan bentuknya. Seni rupa berdasarkan bentuk. Yuk, siapa yang bisa jawab? Apa seni rupa berdasarkan bentuknya? Seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Iya, benar. Seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi. Terus ada satu lagi, Nak. Ada namanya seni rupa multidimensi. Yuk, kita tengok dulu yang pertama. Nah, seni rupa 2 dimensi. Tadi siapa, Nak, yang jawab, Nak? Sebutkan nama dan kelas. Aaron Mustaqim, Mem. 11 Aventuar. Mustaqim. Avenjoar. Avenjoar lagi. Oh, Avenjoar nih rajin-rajin ya. Oke, apa seni rupa 2 dimensi? Yuk, siapa yang bisa jawab? Saya, Mem. Siapa lagi? Siapa ini? Mustaqim. Oh, Mustaqim Mustaqim, lagi. Oke. Apa Seni rupa Mustaqim? seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang bisa dilihat melalui 2 sisi aja, Mem. Iya. Apa aja? Sepertinya jaringan Mustaqim ini lagi buruk. Jadi seni rupa 2 dimensi itu seni rupa yang dinikmati melalui bentuk, panjang, dan lebar saja. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ada seni rupa 3 dimensi. Nah, 3 dimensi yaitu dapat dinikmati melalui bentuk panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Contohnya patung. Nah, selanjutnya adalah seni rupa multidimensi, yaitu apa? Video art, apalagi? Halo? Dan lain sebagainya. Lanjut ya. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita bicara tema. Yuk, siapa yang tahu tema? Apa tema? Ini ada guru bahasa Indonesia nih, kalau nggak tahu tema balik kampung katanya. Padahal udah di kampung. Apa tema? Ya, Pokok permasalahan seni. Oh, siapa nih yang jawab? Rafidah, Mem. Kelas apa, Pida? Rafidah kelas apa, Nak? Rafidah kelas apa? Nggak ada kelasnya. Baiklah. Hah? Averus? Averus, Mem. Averus. Oke, jadi kata Fida adalah pokok permasalahan. Nah, jadi dalam berkarya seni rupa, tema dapat bersumber dalam 2 hal, yaitu yang pertama adanya realitas internal. Yuk, apa itu realitas internal? Ada yang tahu realitas internal? Nah, jadi
realitas internal itu Saya, Mem. apa? Apa realitas internal, Nak? Realitas internal itu, Mem, kayak penemuan ide yang berasal dari diri sendiri, Mem. Iya, dengan siapa tadi? Nadra, Mem. Kelas Kelas algoritma. apa, Nadra? Algoritma. Nadra. Algoritma. Oke, tadi kata Nadra, realitas internal itu yang bersumber dari diri sendiri. Contohnya apa? Misalnya adalah cita-cita. Lalu apa lagi? Ada harapan, lalu nalar, nah, intuisi, gairah, dan khayal. Khayal pun bisa kalian buat ke dalam tema dalam seni rupa. Nah, jadi inilah sumber-sumber realitas internal. Jadi ada cita-cita, ada harapan, ada nalar, intuisi, gairah, dan khayal. Nah, jadi dari realitas internal ini diekspresikan melalui karya seni rupa yang dituangkan oleh perupa tersebut. Oke, berikutnya tadi ada yang kedua apa? Ini ada realitas internal, pasti dong ada eksternalnya. Yuk, eksternal apa yuk? Saya, Mem. Siapa namanya? Lagi, Mem. Siapa? Tapi dah, Mem. Rafida Verus tadi ya. Oke, ada 2 kali. Nah, apa realitas eksternal? Itu satu ekspresi yang berasal dari lingkungan. Iya, benar. Jadi bersumber dari lingkungan. Apa aja, mencakup apa aja, Bu? Nah, jadi kepercayaan, apalagi Bu? Ada kemiskinan, ada ketidakadilan, iya, baru nasionalisme dan politik. Nah, jadi realitas internal eksternal ini adalah interaksi perupa dengan beberapa hal ini, yaitu kepercayaan, kemiskinan, ketidakadilan, nasionalisme, dan politik. Nah, jadi tema dapat kita cari melalui 2 aktivitas ini. Dua sumber ini. Yang pertama internal dan eksternal. Bisa dari dalam perupa sendiri, bisa dari lingkungan perupa itu. Oke, ada pertanyaan untuk itu, Nak? Ada? Pas, alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya kita bicara fungsi nih. Yuk, siapa yang bisa jawab fungsi dalam seni rupa? Apa itu fungsi? 5, 4, ada? Nggak ada. Baiklah, saya lanjut. Nah, jadi fungsi dalam seni rupa, yang pertama kita bicara tentang fungsi seni rupa 2 dimensi. Tadi kan seni rupa 2 dimensi itu memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Contohnya yaitu lukisan. Ya, fungsinya apa sih, Bu, lukisan itu? Nah, jadi ini fungsinya. Jadi seni rupa 2 dimensi ini berfungsi sebagai benda hias atau bisa jadi pajangan, dan untuk apa, Bu? Untuk kepuasan perupa yang membuatnya. Oke, paham? Paham ya? Selanjutnya apa lagi? Ada seni rupa 3 dimensi. Nah, di mana 3 dimensi tadi memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki volume, iya? Iya, jadi seni rupa fungsinya nah ini dah seni rupa 3 dimensi berfungsi kalau untuk perupa murni itu memiliki fungsi sebagai media ekspresi. Lalu, sedangkan untuk apresiator memiliki fungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman estetisnya. Lalu, untuk perupa terapan, yaitu menciptakan benda fungsional yang estetis.
serta untuk masyarakat berfungsi memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Paham? Untuk fungsi seni rupa? Paham, Nak? Ada pertanyaan, Nak, sebelum saya lanjut? Paham ya? Oke, jadi ini fungsi dalam seni rupa 2 dimensi dan dalam seni rupa 3 dimensi. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, sedangkan fungsi seni rupa secara umum. Nah, kita bicara tentang seni secara umum. Itu yang pertama ada fungsi individu. Apa sih fungsi individu? Kita lanjut. Nah, jadi Saya, Mem. kan baru saya, Mem. Apa? Yuk, fungsi individu. Apa? Siapa namanya, Nak? Tidak. Nadra, Mem. Oh, Nadra. Nadra ada 2 kali ya, Nadra. Algoritma. Apa, Nadra? Fungsi individu? Fungsi individu itu, Mem, yang bertujuan untuk memuaskan diri sendiri atau pembuat seni rupanya. Iya, benar. Sebagai untuk memuaskan kepuasan perupanya. Apa? Kita lihat. Nah, jadi di sini seni rupa dapat berfungsi sebagai pemuas kebutuhan individu, khususnya bagi seorang seniman. Nah, dia memiliki kepuasan batin yang dirasakan oleh seorang seniman ketika dapat mengekspresikan dirinya melalui karya seni yang mereka ciptakan. Nah, jadi dia memiliki kepuasan batin jika dia mengekspresikan dirinya melalui karya tersebut. Nah, inilah dia fungsi individunya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada apa lagi? Ada fungsi sosialnya. Yuk, siapa yang bisa tahu yuk fungsi sosialnya? Ada fungsi sosial. Oke, saya lanjut ya. Sepertinya tidak ada. Jadi, nih, selain kepuasan individu, kepuasan batin juga dapat dirasakan oleh masyarakat, para pecinta seni dari suatu seni rupa yang mereka lihat. Jadi mereka dapat merasakan kepuasan walaupun cuma tengok-nengok aja. Itu sebabnya ada banyak orang yang bisa membeli suatu karya seni yang mereka sukai meskipun harganya mahal. Nah, jadi selain fungsi individu dan sosial, seni rupa juga memiliki fungsi lainnya. Apa aja? Ada sebagai sarana pemenuh kebutuhan emosional individu, misalnya untuk mengekspresikan diri demi kepuasan batin. Lalu sebagai sarana peribadatan atau media untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Inilah untuk ibadah. Selanjutnya apa lagi? Ada sebagai sarana komunikasi di dalam suatu kelompok masyarakat. Lalu memberi edukasi kepada masyarakat baik secara tersirat maupun secara tersurat. Nah, inilah fungsi seni rupa secara umum. Tadi ada 2, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Paham? Oke, paham lah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, apalagi nih materinya. Nah, nilai estetis. Ini adalah yang terakhir. Itu tentang nilai estetis dalam karya seni rupa. Nah, jadi secara teoritis, nilai estetis dalam sebuah karya terbagi menjadi 2 sifat. Apa aja? Nah, yang pertama ada sifat objektif. Nah, jadi bersifat objektif berupa keindahan karya seni yang terletak pada bentuk karya seni tersebut dan bisa dilihat dengan mata. Nah, nilai estetis ini tersusun dari komposisi seni rupa dengan perpaduan yang pas. Melalui penataan unsur-unsur dengan menyesuaikan prinsip-prinsip seni rupa hingga membentuk
kesatuan dan keselarasan. Nah, jadi inilah nilai estetis yang bersifat objektif. Lalu ada apa lagi? Ada yang bersifat subjektif. Nah, kita lihat ya apa itu bersifat subjektif. Nah, jadi berupa keindahan yang tidak terbatas pada unsur-unsur yang terlihat oleh mata, juga ditentukan oleh selera penikmat seni yang melihatnya. Nah, jadi tidak terbatas pada unsur-unsurnya saja, tapi juga kesukaan dari penikmat seni sendiri. Nah, contohnya ketika melihat pameran, mendapatkan hasil karya yang menurut kita begitu bagus. Hal ini menunjukkan bahwa nilai seni rupa bisa bersifat subjektif. Artinya yang kalian suka, yang kalian bilang indah. Contoh misalnya, kalian pergi ke tempat pameran, di sana kalian melihat guci yang berwarna pink, kebetulan kalian suka warna pink, walaupun agak sompel itu kalian bilang indah karena kalian suka warna pink. Nah, itulah contoh penilaian yang bersifat subjektif. Paham? Paham. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada namanya penilaian estetika hasil karya. Nah, penilaian estetika hasil karya ini dapat kita nilai dari mengetahui aspek mana yang menarik perhatian berdasarkan unsur-unsur dari objek yang terlihat. Paham ya? Contoh misalnya, nah ini ada seni lukis. Nah, jadi seni lukis sering dijadikan koleksi yang menarik dan berharga dan hiasan di rumah, untuk pajangan di rumah. Ya, dengan nilai estetis dan karakteristik yang dimilikinya bisa menjadikan sebuah karya seni yang menarik perhatian banyak orang. Contoh misalnya dengan penggunaan warna yang menarik, dengan suasana, dengan teknik yang baik. Nah, inilah penilaian dalam seni lukis. Oke, selanjutnya ada namanya patung. Nah, ada patung ya. Jadi zaman dahulu patung itu ditujukan untuk kepentingan keagamaan. Nah, sekarang patung dibuat untuk memperingati peristiwa bersejarah dan juga bisa untuk hiasan yang bervariasi untuk dinikmati dan dinilai estetis bentuknya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada kriya. Nah, ada kriya. Apa sih kriya itu? Jadi penilaian estetika hasil karya kriya yaitu keterampilan tangan yang memiliki keterampilan tangan yang menitik beratkan pada fungsi yaitu mengolah bahan baku menjadi benda yang memiliki nilai guna, namun tidak menghilangkan nilai estetikanya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada namanya arsitektur. Nah, jadi arsitektur ini adalah sebuah bentuk dari bangunan, namun tidak sekedar merancangnya saja, melainkan juga membangun sebuah bangunan serta memiliki nilai yang kuat dan nilai estetisnya tetap. Jadi walaupun dia seni rupa 3 dimensi, terapan, tapi dia tidak boleh meninggalkan nilai estetisnya. Oke? Untuk itu ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, jadi materi kita hari ini tentang jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dalam karya seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi jadi nanti selesai pembelajaran hari ini, saya harap kalian bisa buka psikologi kalian untuk melihat-lihat modul yang ada di dalam dan mengerjakan soal yang udah saya buat. Nah, karena insya Allah minggu depan kita UH. Mungkin minggu sekali lagi
kalau saya nggak salah kalian meet. Ya. Jadi saya harap kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang udah ada di dalam psikologi itu ya. Oke, untuk itu ada pertanyaan Nak sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Saya akhiri. Terima kasih kepada siswa-siswi saya yang sudah hadir di dalam kelas virtual ini. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.